Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Basuki Rahmat, instruktur Smart PGSD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar membahas materi tema 8, lingkungan sahabat kita. Untuk lebih jelas, yuk simak video pembelajaran selanjutnya. Tadi kita pada sesi pertama sudah belajar mengenai komik, cerita bergambar, sama teknik menggambarnya ya. Ada teknik garing sama teknik basah. Nah, jadi kita lanjut lagi di subtema 3. Oke, kita mulai. Pada pembelajaran di subtema 1, kan kalian sudah belajar nih sebelumnya di rumah, sebelum ada pembelajaran lewat Primagama kan, sudah belajar membaca bukunya. Nah, pasti kalian sudah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Nah, kegiatan ekonomi itu sangat berpengaruh pada masyarakat. Soalnya kegiatan ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi musim-musim yang seperti ini, musim virus corona, kan orang banyak yang tinggal di rumah kan. Nah, karena adanya virus corona, orang tidak bisa keluar rumah. Nah, sehingga kegiatan ekonomi masyarakatnya terganggu, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, jadi yang namanya kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Oke. Kegiatan ekonomi, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi antara produksi, distribusi, dan konsumsi itu sama-sama saling terikat. Satu aja kegiatan ekonomi yang terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, misalnya tidak ada kegiatan produksi, maka kegiatan distribusi dan konsumsi itu juga terganggu. Jadi, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oke, next. Bapak. Siapa itu apa? Kenapa takut? Mau tanya dulu. Misalnya konsumsinya yang terhambat kayak Pak? Iya kah? Widya. Apa Wid? Kalau konsumsinya yang terhambat kayak Pak? Nah, kalau konsumsinya terhambat, maka manusia akan berpengaruh juga. Misalkan kamu tidak makan dalam sehari gimana? Lapar. Maka orang yang kan misalnya kata Widya tadi konsumsinya terhambat nih, ya kan?
Yang lain apa? Kan yang menggunakan produksi sama distribusi itu kan manusia, wait. Kalau yang tidak makan, maka produksi terganggu, distribusi juga terganggu. Oke. Makanya kalau salah satu saja ketiga kegiatan itu tadi tidak terlaksana atau terganggu, maka semuanya tidak akan berjalan. Oke, lanjut ya. Dah. Yang selanjutnya lagi. Nah, ini ada apa ini? Pembuatan roti ya. Nah, ini pembuatan roti. Terus ini ada gambar petani. Nah, lalu ini ada gambar nelayan yang sedang mencari ikan. Oke. Ketiga kegiatan ini adalah disebut dengan kegiatan produksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Oke, kita simak penjelasannya. Kegiatan apa sih produksi? Nah, coba kita amati kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi bernapas, petani mengusir burung-burung yang berusaha memakan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Lalu hasilnya dijual. Dari ilustrasi tersebut, petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi itu adalah kegiatan yang ini nah, Bapak garisilah yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Oke. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, ini. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Oke. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi itu adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, ada proses produksi yang memungkinkan memperoleh balas jasa. Jadi misalnya petani itu kan melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi di situ ada misalnya si petani sama si pemilik lahan. Nah, itu biasanya ada balas jasa itu berupa sewa. Misalnya yang punya lahan menyuruh petani, lalu petani setelah panen lalu dia akan membayar dengan padi. Nah, itu misalnya sewa. Ada juga berupa bunga modal atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut
digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Oke. Sekarang ada yang ingin ditanyakan. Alifah, Zailani, Alif, Novita, Alif, Widya. Adakah yang ditanyakan tentang kegiatan produksi? Pak, produsen tidak. Produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi. Distributor, Bang. Distributor. Belum. Nanti dulu kita masih membahas tentang produksi. Bapak, tadi yang dimaksud produksi tadi itu apa, Pak? Apa? Yang dimaksud produksi. Produksi itu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau kegiatan menciptakan benda baru yang lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itu yang dimaksudkan produksi. Oke, sudah paham semuanya tentang kegiatan produksi? Sudah. Paham. Insya Allah paham. Oke, lanjut ya. Insya Allah paham. Yang selanjutnya lagi. Setelah kegiatan produksi, ada yang kedua. Ya, ini Bapak tampilkan dulu gambarnya. Yang kedua ada kegiatan. Nah, ini apa? Ini ada mobil pengangkut barang. Ya. Traktor bukan, peti kemas. Tronton. Nah, terus ada lagi. Nah, ini yang ada di kota Banjarmasin. Pasar Terapung. Terus ini ada lagi. Orang berjualan di pasar, berjualan sayur. Ini ketiga kegiatan ini merupakan adalah kegiatan distribusi, ya. Oke, kita lanjut penjelasan dari kegiatan distribusi. Nah, ini setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Nah, jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan penyaluran barang. Oke? Penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, terus orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Oke. Nah, paham sudah mengenai kegiatan distribusi? Paham? Adakah yang ditanyakan? Paham. Adakah yang ditanyakan mengenai kegiatan distribusi? Paham. Bapak mau tanya Pak kepada Rafa Firdaus. Wah. Ayukum. Rafa. Apa kegiatan distribusi itu? Itu kegiatan distribusi.
Sebetulnya atau distribusi maksudnya. Hah? Soalnya kecil loh. Apa Rafa? Soalnya kecil. Ada yang tahu lah? Alif, alif deh, alif. Alif, apa kegiatan distribusi, Alif? Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang Hah? Yang apa, Alif? kegiatan untuk menyalurkan barang ke kegiatan untuk menyalurkan barang ke konsumsi. Ya, Kak, Pak. Ke konsumsi? Ke konsumen. Tunggu. Dia ke konsumen toh. Ke konsumen ya, Alif. Bukan ke konsumsi. Itu tadi saya yang pengen distributor itu. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Nah, Mana Muhammad Jailani? maksudnya kan kalau gitu. Apa itu? Itu yang pertanyaannya. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Belum nih, ibu. Betul. Nah, itu dulu. Ya kalau panjang-panjang. Distribusi adalah kegiatan penyampaian barang dari Konsumen ke produsen Menyalurkan. menuju ke konsumen. Nah, sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Oke. Orang aja distributor. Nah, lanjut. Setelah kegiatan distribusi, ada lagi, nah ini, kita harus banyak-banyak makan sayur karena adanya virus tadi. Nah, kita harus banyak makan sayuran bergizi atau yang kalaunya bisa minum jamu supaya terhindar dari penyakit. Nah, ini merupakan kegiatan konsumsi. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya antara konsumsi dengan konsumen. Nah, tadi siapa tadi Alif katanya menyalurkan barang sampai ke konsumsi. Nah, seharusnya Konsumsi itu pemakaian. Oke. Nah, perhatikan aktivitas teman sekolah kalian ketika waktu istirahat. Pasti ada yang jajan di kantin, ada juga yang makan bekal, membawa bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan manusia. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, ini yang Bapak lingkar ini adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat harus mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu baik berupa uang atau waktu. Ya, jadi kita kalau kan misalkan kita mau mengkonsumsi barang, maka kita harus mengorbankan uang. Uang itu apa? Untuk membayar barang tersebut.
Waktu itu kita misalkan perjalanan ke suatu tempat, misalnya ke pasar, membeli buah ataupun sayur. Nah, itu pengorbanan waktu. Nah, dari uraian di atas, kalian telah mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kegiatan ekonomi tadi berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.